Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadinallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada pertemuan ini, alhamdulillah, setelah kita istirahat beberapa pertemuan yang lalu, dalam rangka kajian rutin di Masjid Jaminul Huda Sukaselamat ini, mudah-mudahan dengan niat kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi kita semua umat muslim, dan tentu wabil khusus jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa memiliki kemauan, memiliki keyakinan bahwa apa yang kita laksanakan pada hari ini, keyakinan sebagai muslim, kita masih dapat bisa menjalankan dengan baik, khususnya bagi kita semua yang tentu menyadari betul bahwa apa yang sudah kita laksanakan ini kewajibannya, artinya pokok yang tidak bisa kita tinggalkan. Sholat maghrib khususnya, sholawat dan salam marilah kita sama-sama limpahkan kehadirat junjungan Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya, sahabatnya, dan mudah-mudahan mawon kita termasuk umat beliau yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap konsisten di berbagai zaman, di berbagai perubahan, di berbagai kondisi, di berbagai tempat. Niat kita tentu selalu ingin memperbaiki diri sebagai umat Islam. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan niat kita ini yang selalu ingin memperbaiki diri dengan istiqomah. Salah satu ciri-ciri orang yang mutakin adalah, orang yang takwa adalah ketika kita memiliki sifat yang selalu mengevaluasi diri, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari ke hari. Jadi kalau kita coba untuk memberi catatan tiap hari pada kegiatan rutin kita coba itu sebagai kita coba, apalagi generasi muda yang memang banyak lupanya seringkali kita banyak aktivitas kegiatan yang sehingga lupa dengan kewajiban, lupa dengan pokok-pokok ajaran Islam. Ya kita coba catatan kecil pada buku-buku harian kita. Pada kesempatan ini yang saya hormati Ketua DKM dan seluruh jajaran DKM, para jamaah, khususnya jamaah maghrib, yang mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan ini juga harapannya kita fokus pada ibadah, baik zikir Bapak Ibu sekalian yang sedang berzikir di masjid maupun ya sama-sama kita belajar thalabul ilmi. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar dari bapak-bapak sekalian, bukan berarti saya lebih pintar dari adik-adik sekalian, tetapi hanya untuk memfasilitasi, untuk membuka argumentasi, untuk membuka pemikiran bahwa kita ini memang
perlu dibangkitkan memori untuk selalu mengingat Allah, mengingat ajaran-ajaran Allah, supaya kualitas ibadah kita juga bisa naik terus tiap hari. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wa malaikatu takhafuna wa la takhafuna wa basyiril wabihatil lati kuntum tu'adun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, jangan pula terlalu gembira, dan bergembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah di atas adalah, saya ingin memberi tema pada kesempatan kali ini, istiqomah dalam menjalankan ajaran Allah itu penting. Konsistensi kita dalam menjalankan ibadah itu penting. Sehingga apa sih keuntungannya ketika kita memiliki sifat istiqomah? Pertama, kita selalu menjaga diri dengan apa yang kita istiqomahkan. Baik itu istiqomah berupa ibadah, zikiran, maupun ibadah-ibadah sosial lainnya. Apa sih ibadah yang kiranya perlu kita istiqomahkan? Yang pertama, ibadah wajib. Ibadah wajib ini memang penting untuk kita istiqomahkan dalam berbagai situasi dan kondisi, khususnya ibadah yang berkaitan dengan yang fundamental, sholat, zakat, puasa, dan tentu haji, hajjul baita man istata'a ilaihi sabilan. Itu kita coba istiqomahkan, terutama dalam poin-poin penting, 5 penting perkara dalam urusan agama Allah, yakni dalam rukun Islam tadi, itu kita coba istiqomahkan dengan runtun tentunya. Dengan runtun dalam artian apa sih yang dimaksud dengan kita runut menjalankan ibadah dari mulai rukun Islam pertama sampai dengan akhir. Itu kita coba runut, kita istiqomahkan. Dari mulai kita percaya betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan secara otomatis kita mau mencoba selalu ingat Allah dengan zikir, wirid, dan muhasabah lainnya. Secara otomatis ketika kita memang selalu mengistiqomahkan amalan-amalan kita, baik amalan ba'da maghrib. Bapak-bapak sekalian, umumnya ketika ba'da sholat maghrib pegang tasbih, zikir, kemudian ada yang baca Al-Quran, ada yang baca bacaan sholawat dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar satu kali kita melaksanakan itu, secara kontinu kita laksanakan, insya Allah akan ada buahnya. Kenapa demikian? Ibadah yang memang sulit kita laksanakan yaitu ibadah yang ketika konsisten kita lakukan. Kalau hanya sekedar ibadah yang satu kali kita laksanakan, kita lihat saja misalnya dalam 1 tahun sekali ibadah hari raya yang membludak dari sampai dalam macet sampai jalan raya sampai sebelah sana semuanya penuh. Di setiap masjid mushola juga penuh. Itu karena memang kita laksanakan setiap tahun sekali. Tetapi ketika tiap hari kita laksanakan secara kontinu, konsisten kita laksanakan, ya memang agak berat kita lakukan. Nah, ketika ini sudah kita lakukan dalam 1 hari 24 jam kita lakukan secara kontinu, istiqomah, ya maka bukan sesuatu yang berat karena sudah terbiasa. Jiwa kita sudah terbangun, amalan kita juga sudah tertata dari mulai kita ibadah sholat maghrib, isya, subuh, yang lain kita enak-enakan tidur, kita bangun subuh, mendengarkan azan, kemudian kita ambil wudhu, sehingga kita melakukan ibadah sholat subuh, dan seterusnya dan seterusnya. Memang kesannya berat, ya berat memang kalau kita memang melaksanakan tidak secara kontinu, ora sifate terus menerus. Nah,
dengan adanya sikap kita secara istiqomah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dari mulai wajib dulu. Oke lah, kalau yang sunnah barangkali mencobanya sedikit-sedikit, tetapi yang wajib dulu. Saya kira seperti yang sesuai apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika ini sudah menjadi kebiasaan, ketika ini sudah tertata sikap kita, setiap hari kita sholat dan lain sebagainya, awalnya memang berat. Dari mulai kita merasa ini diudag-udag kewajiban, dikejar-kejar kewajiban, sholat ketika kita merasa dikejar-kejar kewajiban, betapa susahnya kita ini, betapa beratnya kita ini. Karena memang merasa dikejar-kejar, ini kewajiban, kalau enggak kita ini gimana. Dan sampai dengan kita secara terus-menerus merasa bahwa ini merupakan kebutuhan buat kita. Paling tidak ketika kita agak terlambat sholat, waduh, rugi, merasa rugi. Kalau sifatnya yang masih terasa dikejar-kejar, itu paling-paling kita merasakan, waduh, beratnya luar biasa di sini. Tetapi ketika kita sudah menikmati bagaimana nikmat sholat, ya tentu, ya ini sudah tingkatannya, levelnya sudah tinggi, sudah mulai nanjak. Berupayalah kita ini ke sana, mencoba untuk naik kelas lah tiap hari. Saya kira catatan-catatan kecil itu penting. Saya dulu waktu masih di pondok begitu, sering mencatat sesuatu yang kecil yang kita laksanakan sehari-hari. Kalau pondok dulu tradisional itu rata-rata anak-anak mau belajar yang tidak terkontrol dengan baik, anak-anak mau enggak belajar juga kurang terkontrol dengan baik, sehingga kalau kita sendiri yang tidak buat catatan-catatan itu, banyak yang tidak bisa kita lakukan, berat. Catatan kecil, hari ini misalnya kita melaksanakan sholat udah semuanya 5 waktu, kita catat, besok lagi ada enggak yang kelewat nih, besok lagi ada enggak yang kurang nih, sampai kita yang tadinya 5 waktu tambah lagi sunnahnya, tambah lagi sedekahnya, tambah lagi yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya pengertian takwa, itu seperti itu, selalu mutu kita ditingkatkan. Konsisten penting dalam melaksanakan ibadah, untuk meningkatkan kualitas kita itu penting juga. Sebab pada akhirnya adalah siapakah yang terbaik di mata Allah, yaitu Bapak Ibu sekalian yang memiliki tingkat ketakwaan yang luar biasa. Ciri-ciri salah satu orang yang memiliki ketakwaan adalah dia selalu ingin memperbaiki, tidak berpuas diri. Hari ini masih kurang, besok lagi ditambah, dan seterusnya. Maka saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, khususnya adik-adik sekalian, perlu kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan hari ini permulaan untuk minggu-minggu berikutnya, karena rencananya kajian ini akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu, malam Kamis dan malam Senin. Jadi memang secara kontinu nanti akan terjadwal di sana. Dan tentu harapannya adalah teman-teman yang kemarin aktif, ya balik lagi, kita aktifkan lagi. Bila perlu di lain hari, saya kira harus ada teman-teman remaja yang bimbing adik-adik kecil kita yang masih bermain-main di luar, walaupun hanya sekedar ikro, itu cobalah dihidupkan lagi yang begitu-begitu. Jadi sewaktu-waktu nanti ketika kegiatan seperti ini kan bisa gabung di sini seminggu sekali atau seminggu 2 kali, sisanya juga ngaji. Tiap hari ada yang ngaji? Ada? Enggak, maksudnya yang anak-anak kecil di ikro apa? Ya, cobalah teman-teman Irmas yang masih memiliki semangat untuk belajar, ya dicoba. Dicoba untuk ya seadanya saja, daripada berkeliaran di depan masjid. Ya, itu karena bukan lebih penting, ya. Artinya penting juga kita fasilitasi oleh anak-anak kita, walaupun memang tidak setiap hari misalnya, karena di hari-hari yang lain
teman-teman Irmas ada kegiatan yang lain. Tapi paling enggak kita coba. Memang resikonya bising, banyak anak-anak kecil. Tetapi juga ketika kita ini juga secara moral agak prihatin juga ketika di saat-saat ba'da maghrib banyak anak-anak berseliaran ke sana kemari. Saya yakin mereka anak-anak dari orang tuanya izinnya mau ngaji. Rata-rata mau ngaji. Ada yang mau ngaji di musola ini, musola itu, ada yang izinnya di rumahnya ke masjid untuk ngaji. Tetapi faktanya masih banyak anak-anak kita yang masih berkeliaran di samping masjid, di sebelah kanan kiri masjid. Itu juga harus mesti kita coba untuk berdayakan. Karena ini lebih konkret. Enggak. Karena tidak semuanya anak-anak juga mau main di masjid. Ini masih positif anak-anak ketika larinya ke masjid, lari-larinya ke masjid. Setidak-tidaknya mereka hanya main bola, tidak mengenal sesuatu yang negatif. Intinya kalau saya menganggap demikian. Jadi anak-anak yang bermain di sekitar masjid juga, saya kira mereka lebih positif daripada memang main-mainnya di luar masjid sana, yang lebih riskan, lihat minum, mabok dan lain-lain, itu lebih dipertontonkan tidak etis. Nah, sehingga teman-teman Irmas juga mencobalah untuk memfasilitasi, walaupun memang dari sekian anak hanya beberapa orang, misal satu orang juga nggak jadi persoalan. Saya kira ini ladang ibadah teman-teman Irmas mendatang, regenerasi teman-teman Irmas mendatang. Saya banyak aduan, banyak obrolan dari teman-teman bahwa banyak anak-anak pesantren justru tidak mau aktif di masjid dan lain-lain. Ya, itu persoalan juga. Karena memang anak-anak yang lari ke pesantren rata-rata mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada yang kuliah, ada yang lari ke luar kota lagi. Maksud saya adalah cobalah kita untuk berkembang, ya. Minimal komunitas inilah, komunitas yang adik-adik yang aktif ini. Biasanya saya lihat ada 11-10 orang ya yang sering aktif. Sekarang udah tidak ya, tinggal berdua karena memang kegiatannya juga sudah mulai ini ya tadinya. Kalau malam-malam yang lain, malam Jumat ada ya kan. Ya tinggal nanti kan ketok telur ajam untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kan bisa nguruk ngaji ikro yang begitu-begitulah. Maksudnya itu tuh penting, yang sudah mulai dilupakan sama teman-teman, menggarap regenerasi yang masih sangat mendasarnya malah dilepas. Karena kajian begini juga ketika tidak ada dasar sama sekali ngajinya juga nggak nyambung secara ini ya. Saya kira lebih penting juga dasarnya juga didorong untuk ke sana. Kajian juga berjalan nggak jadi persoalan karena kaitannya dengan dakwah dan syiar. Tetapi juga anak-anak yang berkeliaran juga mesti difasilitasi oleh teman-teman Irmas. Nah, karena saya beberapa tahun-tahun ini saya melihat rekan-rekan di Tajuk juga banyak yang pasif. Beberapa musola pasif tidak melaksanakan pengajian, ngaji bocah cilikah. Kalau ibadahnya mah jalan, maghrib, isya, subuh, rata-rata jalan, tapi banyak yang sudah tidak menampung anak-anak ngaji. Ya, terutama memang anak-anaknya sendiri dan kesiapan yang ngajarnya. Nah, di masjid ya cobalah untuk itulah. Adapun segala sesuatu dan hal lain sebagainya nanti ngobrol saja, koordinasi dengan ketua DKM. Misalnya tidak ada ikro dan lain sebagainya, itu kan bisa difasilitasi ya lah, seperti itu mah. Nah, kemarin anak saya juga ke musola, ternyata di sana tidak ada ikro katanya. Dan anak-anak nggak mau ngaji gara-gara nggak ada ikro. Berarti ini penting untuk difasilitasi di masjid, justru fasilitasi sebanyak-banyaknya. Karena ini metode dakwah juga. Selain metode dakwah juga, ya itu terutama kanggo bocah cilik lah. Sudah mulai. Ya, alhamdulillah memang masih ada beberapa musola dan majelis taklim yang memang masih berjalan, tapi kebanyakan sudah mulai tidak produktif untuk kegiatan ngajinya. Maka dari itu saya kira butuh dari teman-teman, karena memang teman-teman Irmas butuh didorong maning. Karena apa? Ya ketika bukan anak-anak Irmas yang
mendorong sendiri, nanti siapa yang tanggung jawab tiap harinya? Kan nggak mungkin kalau Kang Didi misalnya, saya, terus Pak Ustadz yang lainnya juga nggak mungkin tiap hari stay di sini, karena ada kepentingan-kepentingan yang lain kaitannya dengan tugas-tugas pribadi dan tugas keluarga. Jadi saya kira mau mulai itu, sudah mulai diobrolkan belum ya masalah itu ya. Saya kira penting untuk diobrolkan, sehingga tadi saya masih menilai positif ketika anak-anak masih bermainnya di lingkungan masjid, hanya sekedar main bola, hanya sekedar sendaguro, guyonan dan lain-lain. Saya masih melihat sesuatu yang positif, berarti anak-anak mau datang di tempat-tempat ibadah walaupun masih bermain. Tinggal bagaimana yang bertanggung jawab di sini untuk mempotensikan potensi-potensi itu. Itu saja barangkali yang berusaha untuk disampaikan, dan sekali lagi mari kita coba untuk konsisten istiqomah dalam menjalankan ibadah ini, terutama kegiatan-kegiatan di masjid yang harus mesti ditopang rekan-rekan Irmas. Salah satunya ya ba'da maghrib sajalah sudah fokus. Ba'da maghrib itu berarti kalau kita berbicara hari sore Senin ada kan, sore Senin kajian, sore Selasa juga kosong kan ya. Selasa, sore Rabu, sore Kamis ada isinya, sore Jumat juga ada. Berarti yang 3 hari ini jalan, 3 hari dalam 1 minggu, sisanya berarti 4 hari ya mesti diupayakan untuk diisi ya. Tidak usah risih ketika anak-anak memang gabung di sini bareng-bareng ribut, karena memang resikonya begitu. Sama di pondok, di pesantren juga keributan di mana-mana. Tetapi ini dalam rangka terus mendidik umat, mendidik anak-anak kita, mendidik generasi kita. Kalau saya dulu usia kelas 4 SD itu bisa ngaji, tapi anak saya ini yang kecil yang nggak bisa. Karena apa? Ya tadi fasilitas-fasilitas itu. Dan hampir kelas 4, kelas 3, kelas 4 itu sekarang masih belum bisa ngaji. Masih Iqra pun masih terbata-bata, batasannya masih itu. Nah, tugas Anda sekalian, tugas kita sekalian juga untuk berpikir bagaimana mempotensikan ini. Sekali lagi, ini lingkupnya adalah lingkup skala Irmas. Artinya siapa lagi kalau bukan kita, kalau bukan Anda sekalian. Saya barangkali cuma hanya bisa mendorong, untuk selebihnya karena memang kadang pulang malam dan lain sebagainya, ya antum sekalian yang masih bisa stay tiap hari di sini. Karena ada kegiatan ekonomi juga di dalam. Mumpung masih muda, mumpung masih sekolah, rata-rata masih sekolah ya, masih sekolah. Mumpung masih sekolah, cobalah untuk kita dedikasikan, karena punya ilmu juga amanat. Amanat itu juga penting ditransformasikan untuk diberikan ke yang lain. Walaupun tadi hanya sekedar baca Iqra, hanya sekedar baca Al-Quran, hanya sekedar baca turutan, hanya sekedar ilmu dasar-dasar juga. Tapi penting untuk kita transfer ke generasi berikutnya. Saya yakin semakin kita banyak transfer ilmu kita juga akan bertambah. Karena biasanya kalau kita ngajar sesuatu ke orang lain, tentu kita juga nggak mau stuck sampai di situ belajar. Sama, kita juga sama, saya juga begitu. Ketika saya tidak ada kegiatan ngaji rutin, kegiatan ini kadang-kadang malas belajar, nggak mau lihat-lihat buku. Ya maksudnya apa ya? Ya itu ya, kemalasan itu. Tapi ketika mau khutbah, ketika mau ngaji rutin, seenggaknya saya buka buku dulu. Seenggaknya apa nih yang mau saya pikirkan. Jadi seperti itulah. Sama dengan kalian juga. Saya kira ketika kita tidak berpuas diri dari ngajar Iqra sampai tajwid dan lain sebagainya, nanti dengan sendirinya kita akan butuh dan belajar. Rekan-rekan, teman-teman Irmas yang saya banggakan,
Sampai di sini barangkali sebelum kita menutup, ada yang mesti dipertanyakan tidak? Ada enggak? Itu saja ya, kira-kira coba untuk, dan nantilah saya ngobrol dengan ketua DKM untuk memfasilitasi. Tapi pada intinya siap beli, ki, sing anane ki, kanggo ngurung ngaji tas maghrib. Siap beli. Kira-kira siap beli. Ya paling beli dari 3 orang ini bergantian misalnya. Siapa ke dinakin lamun repot-repot pisan ya ana sing badali. Siap beli kira-kira. Itu ya yang jadi persoalan kan itu. Kalau memang siap ya ayolah dicoba, dilakukan. Ini sesuatu yang positif. Jadi banyak yang memang teman-teman ustadz justru berkembang manakala dia sudah mulai mengajar ya walaupun hanya sekedar mengajar Iqra, Al-Quran, hanya sekedar baca Al-Quran, tulis Al-Quran, banyak perkembangan di situ. Jadi saya kira dicobalah, misalnya pirang dinaan ngaji, kan ada hari patang dina, hanya 4 hari saja, misalnya ada 3 orang ya, siapa yang mengisi hari ini sampai 4 hari ini terpenuhi, kan sisanya berarti kan ada marhabanan, ada ya kajian. Kalau khotmil Quran kan habis sisa ya, khotmil Quran. Berarti kan itu masih tetap habis maghrib itu harus ada yang memfasilitasi. Saya kira ini kemunduran kalau tidak diambil nih momentum anak-anak ngaji kita. Nggak usah risih lah, biasa aja. Karena memang justru kalian bisa ngaji karena kalian itu tadinya juga bikin ribut-ribut di musola di masjid. Ya ribut-ribut apa ya, melayu-melayu. Karena anak kecil itu sukanya ketika datang ke tempat ramai itu ya main-main. Itu wajar, psikologi anak-anak wajar seperti itu. Nah tinggal bagaimana kita mengisi itu. Jadi saya kira dicoba untuk itu. Bila perlu lah menong papet ya kan tinggal sedinas pisan sapa sing buruk. Kalaupun secara kontinu 1 minggu berturut-turut full ya kan bisa di ruang sebelah sana untuk ngaji. Metode ngajinya seperti apa ya terserah Anda. Nah, saya sih lebih cenderung metode ngaji Iqra itu menggunakan papan tulis. Kenapa menggunakan papan tulis? Biasanya dengan menulis itu ingatannya lebih kuat. Maksudnya dia itu mengukir tulisan dengan tangan, otaknya berjalan, otak kanannya berjalan dan kirinya. Kelebihan menulis itu sebetulnya kita mengingat sampai dengan bentuk tulisan. Jadi membaca itu biasanya lebih cepat belajar, biasanya lebih mudah dihafal ya lewat tulisan itu. Bagus lewat Iqra memang, tapi kadang-kadang lewat Iqra juga agak kelemahannya butuh waktu panjang, lebih panjang lagi. Nah, itu saja barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, mari kita coba konsisten untuk kedepannya, untuk kegiatan rutin, terutama kegiatan-kegiatan habis maghrib, baik yang sifatnya kajian rutin maupun sifatnya ngaji Iqra bersama anak-anak ya saya kira butuh ditingkatkan lagi karena memang kalau dasarnya tidak bisa diterapkan ya bagaimana kita mau melangkah ke jenjang berikutnya. Kalau anak-anak kita mulai tidak digembleng ngaji dari mulai kelas Iqra juga mau bagaimana kita giring anak-anak mau belajar marhabanan, berjanji dan lain-lain, secara dasar juga belum mampu untuk membaca. Jadi dari hulu ke hilir lah, paling tidak dari hulunya, dicoba dari hulunya. Iqra-nya jalan, kemudian anak-anak menguasai Iqra, baru bisa belajar Quran dan lain sebagainya. Nah, karena penting ini untuk dilakukan. Kalau ini ditinggalkan, habis maghrib ini tidak ada pembelajaran ngaji Iqra dan lain-lainnya, saya kira agak ini ya, akan terputus tetap kesananya. Karena ngaji kuping seperti ini sebetulnya hanya membuka fenomena pemikiran saja sebetulnya, membekas sedikit, membekas itu.
hanya membuka kesadaran tok biasanya. Bisa sampai dengan A, B, C, D, ya nggak menjamin. Karena apa? Ya karena memang metode seperti ini ya kelemahannya begitu. Kecuali memang menggunakan metode pesantren, setiap anak-anak diberikan kitab kuning, di satu-satu suruh baca, ya saya kira itu lebih. Tapi kalau metode seperti ini sebenarnya lebih kepada bareng-bareng mencoba untuk membuka wacana dan pikiran, supaya kita mau mencoba untuk berbicara agama, berbicara akidah, berbicara ilmu, itu saja sebetulnya. Nah, untuk itu ya saya kira dianggap cukup untuk pertemuan kali ini, dan kedepannya silakan koordinasi dengan teman-temannya, ketok tular kor batur-bature, ayo belajar, karena sekali lagi kalau dakwah itu sama dengan iklan, semakin banyak, semakin sering kita coba untuk gaungkan, saya kira semakin banyak juga untuk orang tertarik, walaupun perlahan. Sama dengan iklan juga begitu, satu kali ditayangkan di televisi orang nggak kenal, 2 kali, 3 kali sampai dengan hafal, kalau melihat produk itu ya oh pasti merek ini, kan begitu. Sama dengan dakwah juga begitu, dakwah ngaji ya begitu, harus sering kali diingatkan. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ke depan makin makin aktif dan giat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.